Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sahabat Hikmah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Semua pasti ada manfaat maupun tujuannya. Apalagi adalah penciptaan Al-Quran ataupun diturunkannya Al-Quran di atas muka bumi ini, pasti ada maksud dan tujuannya. Adapun maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan di atas muka bumi ini diterangkan dalam kitab As-Sulam yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh. Ada 5 tujuan pokok, ada 5 maksud daripada diturunkannya Al-Quran. Maksud yang pertama adalah ketauhidan atau tauhid, yaitu agar umat manusia itu mengenal siapa Tuhannya, siapa sesembahannya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa sesembahan yang wajib disembah itu hanya satu, yaitu Al-Wahidul Ahad, yaitu Tuhan yang Esa. Tidak ada satupun yang bisa menyekutuinya. Karena tentunya dengan diturunkannya Al-Quran di muka bumi ini, kita semua umat di muka bumi ini tahu siapa yang harus kita sembah. Karena pada zaman fatrah, yaitu masa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, itu umat manusia terpecah belah menjadi beberapa golongan-golongan, antara golongan yang masih beragama tauhid maupun golongan-golongan yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, batu, api maupun yang lainnya. Maka dengan diturunkannya Al-Quran itu memberi kejelasan bahwa umat manusia itu harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan yang paling urgent, paling penting daripada diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, tujuan daripada diturunkannya Al-Quran adalah al-ibadah, yaitu agar umat manusia bisa beribadah dengan benar siapa yang akan disembah. Dan dengan ibadah ini itu akan menjadikan nilai-nilai ketauhidan di dalam hati manusia itu semakin tumbuh subur, dan nilai-nilai ketauhidan itu juga semakin kuat terpatri di hati sanubari manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah kami ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sahabat Hikmah Jumat yang dimuliakan Allah, tujuan daripada diturunkannya Al-Quran adalah memberikan janji maupun ancaman, wa'dun aw wa'idun, yaitu janji bagi orang-orang yang mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan sekecil apapun amal manusia itu yang berbentuk kebaikan, itu pasti juga akan diperlihatkan. Dan sekecil apapun amal perbuatan manusia yang berbentuk kejahatan maupun keburukan, itu pasti juga akan diperlihatkan kepada kita. Kemudian tujuan yang keempat daripada diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini adalah sabilus sa'adah, yaitu jalan menuju kebahagiaan. Dan bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, bahwa apapun yang telah Allah berikan kepada kita, seyogyanya itu kita gunakan untuk mencapai, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mencapai kehidupan di akhirat kelak. Tetapi di situ juga diterangkan bahwa kita tidak boleh melupakan bagian-bagian kita, bagian-bagian dari kehidupan kita, apa yang kita butuhkan untuk menjalankan hidup di muka bumi ini. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, maka sesungguhnya
pahala dunia dan akhirat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat hikmah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan daripada diturunkannya Al-Qur'an yang terakhir, yaitu adalah di situ ada kisos, ada cerita-cerita, ada kisah-kisah, ada sejarah-sejarah yang dimana di dalamnya banyak sekali sejarah-sejarah orang-orang yang beriman, seperti kisah-kisah Nabi, cerita-cerita Nabi, cerita-cerita para aulia Allah, cerita-cerita para kekasih Allah, dan juga cerita-cerita para orang-orang soleh. Seperti di situ disebutkan adanya cerita Luqman Hakim, ada Siti Maryam, Ali Imran, dan lain sebagainya. Dan di situ juga di dalam Al-Quran telah diceritakan atau dikisahkan sejarah-sejarah tentang orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Seperti diceritakan di situ ada cerita Raja Fir'aun, ada cerita Raja Namrud, ada cerita, ada kisahnya Korun dan lain sebagainya. Apa tujuan daripada cerita-cerita itu? Apa tujuan daripada cerita-cerita itu? Adalah agar kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil contoh, kita bisa mengambil suri tauladan dari apa? Dari cerita yang telah disampaikan di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengetahui sunnatullah yang berjalan di muka bumi ini, bahwa orang yang baik juga akan menerima kebaikan, dan orang yang berbuat jahat dan orang yang berbuat buruk dia juga akan menerima keburukannya. Sahabat hikmah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dengan sedikit keterangan tadi kita semua bisa mengambil pelajaran maupun wawasan dengan daripada tujuan diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini, sehingga kita bisa mengambil pedoman hidup daripada Al-Quran agar kehidupan kita di dunia ini menjadi baik, menjadi insan yang lebih beriman dan bertakwa, dan tentunya nanti di akhirat kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di surganya. Amin Allahumma amin. Ulaika jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Yaitu apabila kita sudah ridho kepada Allah dan Allah sudah ridho kepada kita, maka apa yang akan kita dapatkan kecuali apa yang akan kita dapatkan kalau bukan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.